Aku hanya perlu menyiapkan mentalku sekuat baja untuk menghadapi perang besar dengan Mas Raka malam ini. Dan, benar saja feeling Bima, Mas Raka sudah menungguku di depan toko bunga milikku. Kali ini, ia tak segan-segan menghampiri mobil Bima yang mengantarkan aku. Kamu sama siapa? Mas, aku bareng konsumen aku. Ucapku sedikit tak enakan pada Bima, dan langsung menyeret Mas Raka untuk menjauh dari mobil itu. Orang itu, konsumen kamu. Mas, please jangan ribut di sini. Ucapku berbisik, sambil melambaikan tangan kepada mobil Bima yang mulai berjalan menjauh. Batalkan kontraknya. Aku tak mau kamu berhubungan dengan lelaki itu. Suara Mas Raka sedikit mengundang tatapan dari karyawan-karyawanku. Aku memilih untuk diam dan tak menjawab, agar api ini tak semakin membesar. Siapa yang pegang daftar pesanannya? Batalkan sekarang juga. Ucap Mas Raka kepada salah satu karyawan tokoku, yang membuat ia sedikit gugup dan takut. Mas. Aku sedikit menarik lengannya untuk menghentikannya. Gak Yura, sungguh aku tidak sudi, kamu bekerja bersama laki-laki itu. Mas, kita harus profesional, please. Aku mencoba merendahkan suaraku. Tidak Yura, kamu harus membatalkan pesanan itu sekarang. Semua karyawanku hanya bisa diam, dan menyaksikan pertengkaranku dengan Mas Raka. Entah mau ditaruh di mana wajahku ini, sungguh aku teramat malu kepada mereka. Usai memberikan pertunjukan ini kepada orang-orang di toko, aku menolak untuk pulang bersamanya. Aku memilih untuk pulang dengan taksi daripada harus semobil dengannya. Aku mengusap perlahan air mata yang sudah mulai membasahi pipiku. Ah, kenapa aku harus menjalani kehidupan seperti ini? Tak seperti kemarin yang memanas, hari ini aku dan Mas Raka saling diam. Entahlah, mungkin dia juga sudah lelah berdebat denganku. Karena, apapun yang terjadi, aku akan tetap melanjutkan kerjasamaku dengan Bima. Mas Raka sama sekali tak menyapaku pagi ini, bahkan dia pergi sendiri ke kantor tanpa mengajakku. Apakah aku harus sedikit lega? Sepertinya, dia sudah mulai tak mengekangku lagi. Ku kuatkan hatiku untuk kembali menginjakan kakiku di toko, setelah kejadian semalam. Aku tahu, bukan hanya aku yang merasa terbeban dengan sikap Mas Raka tadi malam. Para karyawanku pun pasti ikut tertekan, apalagi mengingat semalam ia sampai membentak karyawanku hanya untuk membatalkan pesanannya Bima. Namun, untung saja semua itu tak pernah terjadi tanpa izin dariku. Dan hari ini, aku berkunjung ke lokasi event yang akan diadakan kantornya Bima. Selain Bima, hari ini juga ada 2 orang dari kantornya, dan aku juga ditemani salah satu karyawanku yang kubawa untuk ikut membantu memilihkan tema yang cocok untuk event ini. Saat meeting berlangsung, kami semua kaget dengan kehadiran Mas Raka yang sudah ada di sini. Entahlah siapa yang memberitahu lokasi ini kepadanya. Perasaanku sudah tidak enak. Ia tidak mungkin datang ke sini dengan niat baik. Jadi, kamu lebih memilih melanjutkan pekerjaan ini daripada aku. Aku menarik nafas panjang, entah sudah berapa kali ia mempermalukanku seperti ini di tempat umum. Aku mencoba bersikap tenang dan tetap profesional. Tapi, Mas Raka yang sudah terlanjur emosi langsung menarik tanganku untuk memaksaku pulang. Bima yang melihat adegan ini, mencoba melerai. Namun,
Itu hanya membuat emosi Mas Raka semakin memuncak. Ada hak apa? Kamu melarangku. Aku tidak melarangmu, aku hanya tidak ingin kau bersikap kasar terhadap Yura. Yura katamu, dia istriku, dia hakku. Terserah aku memperlakukannya seperti apa, itu sama sekali bukan urusanmu. Bagaimana kau menganggapnya istri, sedangkan kau tidak bisa memperlakukan dia lebih baik? Tak heran, jika ia tidak pernah bahagia ketika bersamamu. Mendengar perkataan itu, Mas Raka langsung mendaratkan pukulan ke arah Bima. Semua orang sangat terkejut. Bahkan, aku sungguh tidak menyangka Mas Raka akan berbuat sejauh ini. Sekuat apapun aku berusaha untuk mempertahankan pekerjaanku, kurasa semua akan sia-sia jika Mas Raka tak pernah mendukungku. Ya, semua langkah hidupku terhenti hanya karena dirinya. Urusan makin menjadi lebih panjang ketika aku harus mengganti kerugian kerusakan di restoran itu. Belum juga harus berurusan dengan kepolisian karena laporan dari kantornya Bima tentang pemukulan ini. Ya, mereka menuntut akan tindak kekerasan yang dilakukan Mas Raka kepada Bima. Sungguh sangat tidak profesional, bagaimana bisa dia mencampurkan urusan pribadinya dalam pekerjaan ini? Aku hanya bisa menunduk malu kala mendengar kata-kata itu dari salah satu mulut teman kantornya Bima. Tanpa terasa, sudah hampir 3 jam kami berada di kantor polisi untuk diperiksa. Selain aku dan Mas Raka, aku juga sedih karena sudah menyeret salah satu karyawanku untuk ikut dalam masalah ini. Tapi, untunglah, Bima yang ku kenal baik, mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Meskipun, tanpa kata maaf dari Mas Raka. Namun sayangnya, kerjasama antar tokoku dan kantor Bima harus berakhir. Kantornya Bima tidak mau mengambil resiko lebih jauh setelah melihat perlakuan dari suamiku. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Sepertinya kesabaranku sudah habis untuk menghadapi sikap Mas Raka yang selalu semena-mena seperti ini. Mas, ayo kita sudahi semua ini.